menit. Jadi teman-teman, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita dengarkan kata sambutan dari Profesor Dr. Arlinda Sariwayuni, Magister Kesehatan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan, Prof. Terima kasih, Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Salam Prof. sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kembali Departemen Komunitas Fakultas Kedokteran USU menyelenggarakan webinar dan talkshow dari dokter-dokter muda kita dan juga pakar dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Kali ini kami mengangkat topik yang memang saat ini dan terus mungkin masih hangat, ya, yaitu pembahasan komprehensif mengenai COVID-19 beserta varian baru. Dan masalah pandemi ini perlu kita sosialisasikan terus-menerus supaya penanganannya, ya, dan adanya perubahan-perubahan perilaku di masyarakat untuk sama-sama menanggulangi masalah pandemi COVID-19 ini. Alhamdulillah pada hari ini pemateri-pemateri kita berasal dari dokter-dokter muda kita yang sedang belajar di Departemen Kedokteran Komunitas. Dan juga kami mengucapkan terima kasih sekali kepada Dr. Ayodia yang pada hari ini ikut hadir dan menjadi narasumber kita dalam webinar kita kali ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini dengan baik dan juga moderator yang sudah mengarahkan acara ini juga dengan baik. Dan kepada peserta sekalian, silakan mengikuti webinar ini dengan sampai habis dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat ke depannya. Akhirnya kami mengucapkan alhamdulillah dan kami membuka webinar kita ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian kata sambutan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Arlinda atas kata sambutannya yang sangat menggugah semangat kita semua ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan pemaparan materi yang pertama mengenai pembahasan komprehensif COVID-19 beserta pencegahannya yang akan dibawakan oleh teman saya sendiri, Anissa Pulungan, Sarjana Kedokteran. Kepada Ananda Anissa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Marlisa. Berikut adalah dari slide-nya, apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat Anissa, mohon di slideshow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dokter dan teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Arlinda Sariwahyuni, Magister Kesehatan, dan juga kepada narasumber saya yaitu Dr. Ayodia Pitaloka Pasaribu, Magister Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak Konsultan PhD. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang pembahasan komprehensif COVID-19 beserta pencegahannya. Jadi, apa itu coronavirus? Nama coronavirus itu berasal dari bahasa Latin yang berarti corona mahkota yang mengacu pada penampilan karakteristik dari virus tersebut. Coronavirus disease 2019 atau yang disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Awal mulanya pada tanggal 31 Desember 2019, Tiongkok melaporkan kasus pneumonia misterius yang tidak diketahui penyebabnya. Dalam 3 hari, pasien dengan kasus tersebut berjumlah 44 pasien dan terus bertambah hingga saat ini berjumlah jutaan kasus. Pada awalnya, data epidemiologi menunjukkan 66% pasien berkaitan atau terpajan dengan satu pasar seafood atau live market di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Sampel isolat dari pasien tersebut diteliti dengan hasil yang menunjukkan adanya infeksi coronavirus jenis beta coronavirus tipe baru yang diberi nama dengan 2019 novel coronavirus. Sejak laporan awal dari Cina, penyakit ini menyebar dengan cepat
dan jumlah kasus meningkat secara eksponensial. Pada tanggal 13 Januari 2020, kasus pertama dilaporkan di daratan Cina di luar daratan Cina di Thailand. Dan dalam beberapa bulan penyakit ini menyebar ke semua benua kecuali Antartika. Pada tanggal 30 Januari 2020 dilaporkan kasus pertama di India. Hingga pada tanggal 11 Februari 2020, WHO memberi nama virus tersebut dengan SARS-CoV-2 dan nama penyakitnya disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Pada tanggal 2 Maret 2020 dilaporkan kasus COVID pertama di Indonesia. Kasus pertama di Indonesia pada bulan Maret 2020 sebanyak 2 kasus, dan setelahnya pada tanggal 6 Maret ditemukan kembali 2 kasus. Kasus COVID-19 hingga kini terus bertambah. Hingga pada 11 Maret 2020, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 menjadi pandemi dunia. Berikut adalah update perkembangan kasus harian COVID-19 per tanggal 23 Juli 2021. Ditemukan kasus terkonfirmasi yaitu sebanyak 3 juta pasien dengan penambahan 49.000 kasus. Lalu kasus yang aktif sebanyak 569.000 dengan penambahan kasus aktif sebanyak 8.500 kasus. Pada kasus yang sembuh sebanyak 2 juta pasien dan penambahan kasus yang sembuh itu sebanyak 38.000 pasien. Dan kasus yang meninggal terus meningkat dengan kasus yang terbaru sebanyak penambahan 1.500 kasus. Lalu coronavirus ini merupakan virus RNA dengan ukuran partikel 120 hingga 160 nanometer. Yang menjadi etiologi dari COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus. Virus ini masuk ke dalam subgenus yang sama dengan coronavirus yang menyebabkan wabah SARS pada tahun 2002 sampai 2004 silam, yaitu Sarbecovirus. Atas dasar ini, International Committee on Taxonomy of Virus mengajukan nama SARS-CoV-2. Faktor risiko berdasarkan CDC yaitu yang pertama yang adanya kontak erat, termasuk orang yang tinggal dalam satu rumah. Lalu berada dalam satu lingkungan namun tidak kontak erat dalam radius 2 meter. Yang merupakan risiko tertinggi adalah orang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tidak lain tidak bukan yaitu tenaga medis. Berikut adalah klasifikasi kasus. Yang pertama yaitu ada kasus suspek. Kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria etiologi, kriteria klinis maupun kriteria epidemiologis. Apa itu kriteria klinis? Kriteria klinis yaitu seseorang yang mengalami demam akut atau suhunya berada di atas 38 derajat Celcius atau adanya riwayat demam dan batuk. Atau terdapat 3 atau lebih gejala atau tanda akut seperti demam atau riwayat demam, batuk, kelelahan, adanya nyeri kepala atau myalgia, adanya nyeri tenggorokan, pasien merasa hidung tersumbat ataupun pilek, adanya sesak nafas, anoreksia, mual ataupun muntah, diare, dan penurunan kesadaran. Dan disertai salah satu dari kriteria epidemiologis, yaitu pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau bekerja di tempat beresiko tinggi penularan. Atau pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat tinggal atau berpergian di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Atau pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, baik melakukan pelayanan medis maupun non-medis, serta petugas yang melaksanakan kegiatan investigasi, pemantauan kasus, dan kontak. Atau seseorang dengan ISPA berat, atau seseorang tanpa gejala atau asimptomatik yang tidak memenuhi kriteria epidemiologis dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif. Lalu yang kedua ada kasus probable. Kasus probable merupakan seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut ini. Yang pertama yaitu seseorang yang memenuhi kriteria klinis dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19.
Yang kedua, kasus suspek dengan gambaran radiologis sugestif ke arah COVID-19. Yang ketiga, seseorang dengan gejala akut anosmia atau agesia dengan tidak adanya penyebab lain yang dapat diidentifikasi. Yang keempat, orang dewasa yang meninggal dengan distres pernafasan dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi atau berkaitan dengan klaster COVID-19. Lalu yang ketiga yaitu kasus konfirmasi, yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 dengan kriteria yaitu yang pertama, seseorang dengan hasil RT-PCR positif atau seseorang dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan memenuhi kriteria definisi kasus probable atau kasus suspek. Atau seseorang tanpa gejala dengan hasil rapid antigen SARS-CoV-2 positif dan memiliki riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala atau yang disebut dengan simptomatik, dan kasus konfirmasi tanpa gejala atau yang disebut dengan asimptomatik. Yang terakhir yaitu kasus kontak erat. Kontak erat merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud yaitu kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Yang kedua, sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain. Yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindung diri atau APD yang sesuai standar. Yang keempat, situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Lalu, berdasarkan beratnya kasus, COVID-19 dibedakan berdasarkan derajat. Yang pertama yaitu tanpa gejala. Tanpa gejala merupakan kondisi yang paling ringan di mana pasien tidak ditemukannya gejala sama sekali. Lalu derajat ringan yaitu pasien dengan gejala tanpa adanya bukti pneumonia virus atau tanpa hipoksia. Gejala yang muncul seperti adanya demam, adanya batuk, fatigue, adanya anoreksia, napas yang pendek, dan mialgia. Adapun gejala tidak spesifik lainnya yaitu sakit tenggorokan, adanya komisi hidung, sakit kepala, diare, mual dan muntah, adanya anosmia, adanya hilang pengencapan yang muncul sebelum onset gejala pernafasan juga sering dilaporkan. Lalu pada pasien usia tua dan imunokompromis, gejala atipikalnya yaitu seperti fatigue, penurunan kesadaran, mobilitas yang menurun, adanya diare, hilangnya nafsu makan, delirium, dan tidak ada demam. Lalu pada derajat sedang dibedakan gejalanya pada anak-anak dan remaja ataupun dewasa. Pada remaja atau dewasa, pasien dengan tanda klinis berupa pneumonia yaitu demam, batuk, sesak, dan nafas cepat. Tetapi tidak ada tanda pneumonia berat termasuk saturasi oksigen di atas 93% dengan udara ruangan. Sementara pada anak-anak, pasien dengan tanda klinis pneumonia tidak berat yaitu batuk atau sulit bernafas, ditambah dengan nafas cepat dan atau adanya tarikan dinding dada, dan tidak ada tanda pneumonia berat. Lalu pada derajat berat juga dibedakan gejalanya pada remaja atau dewasa, pasien dengan tanda klinis pneumonia yaitu demam, batuk, sesak, dan nafas cepat ditambah satu dari gejala berikut ini yaitu frekuensi nafas di atas 30 kali per menit, adanya distres pernafasan berat atau saturasi oksigen di bawah 93% pada udara ruangan. Pada anak-anak, tanda klinisnya berupa pneumonia yaitu batuk atau kesulitan bernafas, ditambah setidaknya satu dari gejala berikut ini yaitu adanya sianosis sentral atau saturasi oksigen di bawah 93%, adanya distres pernafasan berat, adanya tanda bahaya umum yaitu ketidakmampuan menyusu atau minum, letargi atau penurunan kesadaran ataupun kejang, dan adanya nafas cepat ataupun tarikan dinding dada. Pada derajat kritis merupakan pasien dengan akut respiratory distress syndrome atau ARDS, sepsis, dan shock. Lalu pada anak-anak ada yang disebut dengan multi system inflammatory syndrome COVID-19 yaitu
terjadi pada anak dan remaja pada usia 0 sampai 19 tahun yang mengalami demam lebih dari 3 hari dan disertai 2 dari gejala berikut ini, yaitu adanya ruam ataupun tanda inflamasi mukokuteus pada mulut, tangan, dan kaki, adanya hipotensi ataupun shock, adanya gambaran disfungsi miokardium, adanya tanda bukti koagulopati, dan adanya gejala gastrointestinal akut. Disertai dengan peningkatan marker inflamasi seperti laju endap darah dan prokalsitonin. Dan tidak ada penyebab keterlibatan etiologi bakteri yang menyebabkan inflamasi meliputi sepsis bakteri, sindrom shock karena Staphylococcus ataupun Streptococcus. Dan terdapat bukti COVID-19 atau kemungkinan besar kontak dengan pasien COVID-19. Apa saja pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengkonfirmasi bahwa seseorang terkena COVID-19, yaitu yang pertama dapat dilakukan pemeriksaan RT-PCR swab pada hidung dan tenggorokan, lalu pemeriksaan rapid antibody dan antigen terhadap SARS-CoV-2 dan pemeriksaan pencitraan. Untuk tata laksanaannya, pada orang dewasa dibagi berdasarkan derajatnya. Yang pertama, untuk tanpa gejala dapat dilakukan isolasi dan pemantauan mandiri di rumah. Untuk non-farmakologinya diberikan edukasi yang pertama kepada pasien, yaitu meminta pasien untuk selalu menggunakan masker, lalu sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun ataupun menggunakan hand sanitizer. Jaga jarak dengan keluarga atau yang disebut dengan physical distancing. Upayakan kamar tidur sendiri atau terpisah. Menerapkan selalu etika batuk. Alat makan dan minum segera dicuci setelah dipakai. Berjemur matahari minimal sekitar 10-15 menit setiap harinya, yaitu sebelum jam 9 pagi atau setelah jam 3 sore. Pakaian yang telah dipakai sebaiknya dimasukkan ke dalam kantong plastik atau wadah yang tertutup. Ukur dan catat suhu tubuh 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan malam hari. Segera beri informasi ke petugas pemantau jika terdapat peningkatan suhu di atas 38 derajat Celcius. Pada lingkungan atau kamar, yaitu perhatikan ventilasi cahaya dan udara kamar. Lalu membuka jendela kamar secara berkala, bila memungkinkan gunakan APD saat membersihkan kamar. Cuci tangan sesering mungkin dan bersihkan kamar setiap hari. Untuk keluarga, bagi anggota keluarga yang berkontak erat dengan pasien sebaiknya memeriksakan diri ke rumah sakit. Lalu anggota keluarga senantiasa juga memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter dari pasien, senantiasa mencuci tangan dan jangan sentuh daerah wajah jika tidak yakin tangan bersih. Ingatkan selalu membuka jendela rumah agar sirkulasi udara bertukar dan bersihkan sesering mungkin daerah yang mungkin tersentuh pasien, misalnya gagang pintu. Lalu untuk farmakologinya, bila terdapat penyakit penyerta atau komorbid, dianjurkan untuk melanjutkan pengobatan yang rutin dikonsumsi. Lalu pemberian vitamin C selama 14 hari dan vitamin D juga disarankan. Untuk derajat ringan, lakukan isolasi dan pemantauan secara mandiri di rumah. Lalu untuk non-farmakologinya sama dengan derajat tanpa gejala, dan pada farmakologinya yaitu pemberian vitamin C dan vitamin D, pemberian azitromisin selama 5 hari, pemberian antivirus bisa diberikan oseltamivir ataupun faviravir. Lalu pengobatan simptomatis seperti paracetamol bila dijumpai demam. Lakukan pengobatan komorbid dan komplikasi bila ada. Untuk derajat sedang, isolasi dan pemantauan dilakukan di rumah sakit, dan untuk farmakologisnya yaitu istirahat yang total, lalu asupan kalori yang adekuat, kontrol elektrolitnya, lalu terapi cairan, dan pemberian oksigen. Lalu pemantauan laboratorium darah perifer yang lengkap dengan hitung jenis bila memungkinkan, ditambah dengan CRP, fungsi ginjal, fungsi hati, dan fototoraks secara berkala. Untuk farmakologinya diberikan vitamin C secara intravena, lalu pemberian azitromisin selama 5-7 hari ditambah salah satu antivirus, faviravir ataupun remdesivir. Lalu pemberian antikoagulan dan pengobatan simptomatis berupa paracetamol dan lain-lain.
dan pengobatan komorbid dan komplikasi bila ada. Untuk derajat berat dan kritis, isolasi dan pemantauan dilakukan di ruang isolasi rumah sakit. Lalu untuk non-farmakologisnya yaitu sama dengan derajat sedang, ditambah pemeriksaan fototoraks serial bila diperlukan dan monitor tanda-tanda seperti berikut, yaitu apakah adanya takipnu, saturasi ataupun saturasi oksigen di bawah 93%, adanya limfopenia progresif, adanya peningkatan CRP progresif, dan asidosis laktat progresif. Lalu monitor keadaan kritis, yaitu apakah ada gagal nafas yang membutuhkan ventilasi mekanik, shock atau gagal multi-organ yang memerlukan perawatan ICU. Bila terjadi gagal nafas disertai ARDS, pertimbangkan penggunaan ventilator mekanik. Lalu 3 langkah yang penting dalam pencegahan perburukan penyakit, yaitu gunakan high flow nasal kanul atau non-invasive mechanical ventilation pada pasien dengan ARDS atau efusi pleural luas. Lalu pembatasan resusitasi cairan terutama pada pasien dengan edema paru. Posisikan pasien sadar dalam posisi tengkurap. Untuk farmakologisnya, pemberian vitamin C secara intravena, vitamin B secara intravena, dan vitamin D. Lalu pemberian azitromisin selama 5-7 hari. Bila terdapat kondisi sepsis yang diduga kuat oleh karena koinfeksi bakteri, pemilihan antibiotik disesuaikan dengan kondisi klinis. Lalu pemberian antivirus dapat diberikan favipiravir ataupun remdesivir. Pemberian antikoagulan, pemberian dexamethasone selama 10 hari. Apabila terjadi shock, lakukan tata laksana shock sesuai pedoman tata laksana shock yang sudah ada. Lalu pertimbangkan pemberian terapi tambahan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Untuk tata laksana pada anak, meliputi tata laksana standar yang terdiri atas tata laksana suportif, meliputi farmakologis dan non-farmakologis, serta tata laksana pemberian antivirus. Pada derajat tanpa gejala, dilakukan isolasi dan pemantauan di rumah selama 14 hari. Lakukan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan PCR, dan untuk non-farmakologinya yaitu pemberian nutrisi yang adekuat dan pemberian edukasi pada pasien, lingkungan atau kamar, dan keluarga. Untuk gejala ringan, isolasi dan pemantauan juga dilakukan di rumah atau rawat jalan. Lalu pada pemeriksaan penunjangnya juga dilakukan pemeriksaan PCR. Untuk non-farmakologinya juga diberikan nutrisi yang adekuat dan edukasi terkait tindakan yang harus dilakukan. Lalu untuk farmakologisnya dibutuhkan perawatan yang suportif, pemberian vitamin C yang dibedakan berdasarkan usia. Untuk usia 1-3 tahun maksimalnya per hari 400 mg, untuk usia 4-8 tahun maksimalnya 600 mg per hari, untuk 9-13 tahun maksimalnya 1,2 gram per hari, untuk usia 12-18 tahun maksimalnya 1,8 gram per hari, dan pemberian zinc 20 mg per hari. Lalu untuk gejala sedang, isolasi dan pemantauan dilakukan secara rawat inap. Pada pemeriksaan penunjang dilakukan pemeriksaan swab PCR dan pemeriksaan laboratorium darah rutin. Untuk non-farmakologisnya diberikan terapi oksigen, infus cairan maintenance, dan nutrisi yang adekuat. Untuk farmakologisnya lakukan perawatan yang suportif, pemberian antivirus untuk SARS-CoV-2, lalu pemberian antibiotik secara intravena, yaitu dapat diberikan ceftriaxone. Jika dicurigai koinfeksi dengan influenza dapat diberikan oseltamivir, dan pemberian vitamin C sesuai usia dan zinc. Untuk gejala berat, kritis ataupun multisistem inflammatory syndrome COVID-19, sama dengan derajat sedang ditambah dengan farmakologisnya yaitu perawatan yang suportif, pemberian antivirus untuk SARS-CoV-2, pemberian antibiotik empirik, lalu jika dicurigai koinfeksi dengan influenza boleh diberikan oseltamivir, pemberian kortikosteroid, dan pemberian intravena immunoglobulin terapi. Untuk pencegahannya, berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 5 hal penting yang harus dilakukan, yaitu sering mencuci tangan menggunakan sabun,
Lalu tetap tinggal di rumah. Yang ketiga, jaga jarak dan hindari kerumunan. Yang keempat, tidak berjabat tangan. Yang kelima, pakai masker bila sakit atau harus berada di tempat umum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Xu et al. Tahun 2020, dengan menggunakan masker medis ataupun masker bedah dapat mengurangi penularan dari COVID-19. Juga yang dibilang oleh UCSF pada tahun 2020, penggunaan masker memperlambat dari penyebaran COVID-19 sebanyak 0,9% selama 5 hari dan memperlambat sebanyak 2% setelah 3 minggu. Negara yang menerapkan wajib penggunaan masker memiliki angka kematian yang lebih rendah. Berikut adalah penggunaan masker yang direkomendasikan, yaitu gunakan masker yang ada kawat pada hidungnya. Bila kurang kuat, gunakan penguat masker atau bracket. Gunakan masker yang menutupi daerah hidung hingga dagu. Gunakan masker 2 layer, yaitu masker medis di dalam dan masker kain di luar. Yang tidak direkomendasikan yaitu menggunakan 2 masker medis sekaligus atau menggunakan masker KN95 bersamaan dengan masker lainnya. Lalu pada penelitian Xu et al. 2020 juga mengatakan dengan melakukan pembatasan interaksi fisik atau physical distancing dapat mengurangi penularan dari COVID-19. Penelitian yang dilakukan Adi Sasmito tahun 2020 juga mengatakan droplet yang keluar saat kita batuk jika tanpa menggunakan masker bisa meluncur sampai 2 meter. Saat berbicara tanpa masker, aerosol bisa meluncur sejauh 2 meter. Saat bersin tanpa masker, droplet bisa meluncur sejauh 6 meter. Dengan menjaga jarak aman sejauh 2 meter, maka kita bisa mengurangi resiko tertular dan menularkan hingga 85%. Penelitian yang dilakukan Raharyani dan Purnamasari 2020 juga mengatakan mencuci tangan merupakan salah satu kegiatan mandiri yang dapat dilakukan untuk pencegahan penularan dari COVID-19. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak ya Anissa sudah memaparkan begitu lengkap dan juga begitu jelas ya mengenai konsep-konsep dasar dari COVID-19 dan juga cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencegah. Tadi ada dijelaskan juga ya teman-teman bahwasannya protokol kesehatan 5M itu sangat penting dalam mencegah penyebaran dan juga penularan daripada COVID-19. Dan tadi juga ada dijelaskan cara penggunaan masker yang paling baru itu seperti apa ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembacaan materi yang kedua. Nah, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk bertanya melalui kolom chat ya kalau misalnya ada pertanyaan, atau nanti dapat bertanya langsung pada saat sesi tanya jawab. Jadi nanti kita akan tutup sesi tanya jawab melalui kolom chatnya sebelum kita memasuki sesi tanya jawab. Apabila teman-teman baru kepikiran nih ada pertanyaan selanjutnya, nah nanti dapat langsung dilakukan live ya pada saat sesi tanya jawab. Selanjutnya kita akan masuk ke pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai varian baru coronavirus dan vaksinasi COVID-19 pada anak, yang akan dibawakan oleh Jason Christopher, Sarjana Kedokteran. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ananda Jason. Baiklah, terima kasih Marisa atas kesempatannya. Izin share screen terlebih dahulu. Baiklah, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Jason, boleh dilanjutkan. Baiklah, terima kasih Marisa. Selamat pagi semuanya, selamat pagi teman-teman. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, Prof. Dr. Adinda Sariwayuni, Magister Kesehatan, dan kepada narasumber kita yang hadir hari ini, Dr. Ayodhya Pitaloka Pasaribu, Magister Kedokteran Anak, spesialis anak konsultan, dan PhD di Clinical Tropical Medicine. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai varian baru coronavirus dan vaksinasi COVID-19 pada anak. Pertama-tama mari kita bicara sedikit mengenai sejarah dari coronavirus terlebih dahulu. Jadi coronavirus ini bukan pertama kali ya kita jumpai di pandemi kita sekarang ini. Coronavirus ini sudah ditemukan sejak tahun 1960-an yang disebut strain-nya disebut sebagai 229-ECOV dan 0C43-CoV. Di tahun 2002 ada yang namanya SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. 2004 ada NL63, 2005 ada HKU1-CoV, dan 2012 ada MERS-CoV atau Middle East
respiratory syndrome. Untuk varian coronavirus ini tidak semua menyebabkan virus yang berbahaya seperti yang pada tahun 1960, 2004 dan 2005 itu hanya menyebabkan gejala yang lebih ringan dibandingkan outbreak dan wabah ini. Mereka hanya menyebabkan gejala-gejala flu yang lebih common cold seperti common cold. Untuk gejala-gejala untuk varian-varian dan strain yang lebih berat itu yang harus kita ketahui ada SARS, MERS dan sekarang ada COVID-19. SARS ditemukan pada tahun 2002, yang pertama dilaporkan di Cina, dengan yang menginfeksi sekiranya 8.098 orang dan angka kematian 774 orang. Angka kematiannya sekitar kurang lebih 10%. Dan untuk MERS ini pertama kali dilaporkan di Saudi Arabia dan memiliki angka kematian kira-kira 30% yang jauh lebih tinggi dibandingkan SARS. Dan sekarang untuk COVID itu sudah menginfeksi lebih dari 150 juta orang dengan angka kematian lebih dari 4 juta per tanggal 23 Juli semalam. Jadi untuk virus ini bagaimanakah dia ditransmisikan ke manusia, ke kita? Pertama-tama coronavirus ini ada hostnya atau inangnya. Host atau inang yang kemungkinan hewan yang menjadi inangnya itu adalah kelelawar, dan pada SARS itu dia ditransmisikan ke intermediate hostnya yang merupakan musang. Kalau MERS itu dia pada unta, dan SARS-CoV-2 ini kemungkinan ada terenggiling yang merupakan intermediate host, dan kelelawarnya sendiri pun bisa jadi hostnya yang kemudian akan, dan setelah manusia atau kita mengalami close contact dengan mereka, itu akan tersebar ke kita dan yang kita akan mengidap virusnya. Jadi virus ini mengikat kepada reseptor yang dominan berada di paru, yaitu ACE2 reseptor yang berada di paru dan juga berada di lokasi-lokasi lainnya. Sebelumnya karena virus-virus ini berbeda-beda ya, bisa banyak sekali menyebabkan infeksi dan gejala-gejala yang berbeda. Kenapa ini bisa terjadi? Ini karena suatu proses yang dinamakan sebagai mutasi. Jadi apakah itu mutasi? Mutasi adalah perubahan urutan DNA yang dapat terjadi karena radiasi, zat kimia, ataupun infeksi. Jadi virus ini sebenarnya mekanisme hidupnya itu sama dengan kita. Kita ingin bertahan hidup ya, ingin survive. Jadi, namun untuk virus ini yang mereka lakukan untuk bertahan hidup itu adalah dengan mutasi ini, dengan perubahan urutan DNA. Jadi bagaimanakah mereka melakukan mutasi ini atau mereka merubah urutan DNA mereka? Bisa dilakukan dengan cara yang ini mikro ataupun yang di makro. Kalau yang di mikro bisa delesi, insersi, substitusi. Kalau yang makro bisa duplikasi, inversi, substitusi, translokasi. Kalau makro dan mikro berarti satu deret gitu ya, satu deret besar, sedangkan mikro itu yang satu-satu saja, ATCG satu-satu saja. Jadi ini adalah struktur dari virus corona yang harus diketahui. Yang paling penting ada 4 struktur virus corona yang penting, ada spike, ada membran M, envelope E, nukleokapsid N. Jadi yang harus kita perhatikan adalah spike proteinnya, karena spike ini yang akan mengikat kepada ACE2 reseptor kita. Namun apa yang berbeda antara varian 1 dan pada varian lainnya? Bisa kita lihat pada di sini, ini adalah semua struktur varian virus corona. Ini ada B117 yang alpha, B1351 yang beta, dan B128 yang gamma. Ini arah yang mengarah ke bawah itu menunjukkan varian mutasinya yang sudah terjadi. Bisa dilihat perubahannya dari atas ke bawah. Dan yang kita perhatikan adalah yang di spike protein ini. Perubahan yang utama ditandai dengan warna merah, sehingga spike yang berubah ini urutan DNA-nya dapat menyebabkan virusnya untuk menjadi lebih kuat, pengikatannya semakin lebih gampang, virulensinya semakin cepat dan semakin kuat, dan bisa menyebabkan hal-hal lainnya. Jadi untuk varian SARS-CoV-2 yang sudah ditemukan ini kira-kira ada 10 sampai sekarang. Alpha dari Inggris, beta dari Afrika Selatan, gamma dari Brasil, delta dan kappa dari India, epsilon di Amerika Serikat, zeta dari Brasil, eta dari berbagai negara, theta dari Filipina, dan lota dari Amerika Serikat.
Jadi bagaimanakah klasifikasi dari varian-varian ini? WHO mengklasifikasikan mereka menjadi dua, yaitu variants of interest dan variants of concern. Kalau dari CDC itu mereka ada mengklasifikasikan lagi menjadi variants of high consequence, namun dari CDC sendiri dan juga WHO belum ada yang mengklasifikasikan mereka menjadi variants of high consequence. Jadi apakah itu variants of interest? Variants of interest ini adalah varian-varian virusnya yang perubahan genetiknya itu sudah diprediksi, yang kemungkinan dapat menyebabkan perubahan transmisi, perburukan gejala klinis, neutralisasi antibodi. Namun sampai sekarang ini belum terbukti, namun sedang dipantau. Dia sudah dipantau dan sedang dilihat apakah ada perubahan atau tidak. Apakah ada kemungkinan untuk berubah menjadi lebih berat. Selanjutnya adalah variants of concern. Jadi variants of concern ini adalah virus sama juga yang sudah melewati variants of interest tadi. Mereka memiliki transmisi yang lebih tinggi, gejala yang lebih berat, neutralisasi antibodi. Namun variants of concern ini sudah terbukti. Mereka sudah terbukti memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam menginfeksi manusia. Yang termasuk variants of concern ini adalah alpha, beta, gamma, dan delta. Ada 4, dan sisanya itu masih termasuk di bagian variants of interest. Kalau secara gampangnya itu variants of interest akan naik kelas ke variants of concern. Kalau variants of interest itu dia seperti masih tersangka ya, belum dibuktikan. Namun kalau variants of concern sudah dibuktikan. Kalau untuk variants of high consequence ini dia lebih berat lagi dibandingkan variants of concern, namun belum ada varian yang ditemukan untuk variants of high consequence. Jadi secara singkat perbedaan varian dari SARS-CoV-2 ini sendiri memiliki peningkatan transmisi, yaitu seseorang yang mengidap virus corona ini bisa lebih gampang menularkan ke orang, dan orang juga lebih gampang terkena dari virus corona. Kontaknya sedikit saja pun sudah bisa kena. Memiliki peningkatan virulensi, berarti kalau seseorang virus corona ini lebih gampang mengikat dan bersifat lebih kuat, dan juga bisa menurunkan antibodi yang sudah dibuat oleh vaksin. Dan bisa terjadi juga perubahan presentasi penyakit klinis, yaitu gejalanya akan semakin berat. Jadi ini adalah contoh jurnal yang dilakukan di Cina mengenai patogenisitas dari varian barunya. Kalau varian ini di ketiga paling atas itu ada alpha, beta, dan gamma. Bisa dilihat bahwa di kotak merah transmisinya itu meningkat 36-75%, dan dia mampu menurunkan antibodi yang sudah dibuat oleh vaksin yang sudah dipakai pada orang. Bagaimanakah dengan Indonesia? Jadi di Indonesia ini pada bulan 5, 6, 7 Mei sampai Juli ini sudah ada perkataan bahwa sudah masuk varian baru, yaitu Kappa, Eta, dan Lota. Nah, namun Kemenkes ini sendiri sudah melakukan whole genome sequencing atau pemeriksaan dari varian tersebut kepada pasien-pasien COVID yang ada di Indonesia pada tanggal 20 Juni 2021, dan ditemukan bahwa varian Delta yang mendominasi di Indonesia ada sekitar 76%. Kalau untuk penyebarannya ini juga sama dengan yang tadi, itu adalah hasil dari pemeriksaan whole genome sequencing-nya. Dilihat bahwa yang warna biru itu adalah varian Delta, dan itu terbanyak ya di DKI Jakarta dan di Jawa Tengah. Namun untuk sekarang pernah saya lihat juga bahwa varian Delta ini sebenarnya sudah makin mendominasi lagi bukan hanya di negara Indonesia dan juga di negara-negara lain, sudah mencapai 90-an% di negara-negara dan Indonesia juga. Ini adalah neutralisasi penelitian yang dilakukan yang saya ambil oleh New England Journal of Medicine mengenai neutralisasi antibodi oleh varian SARS-CoV-2. Jadi yang di kotak merah itu variannya ada alpha, beta, dan gamma. Dan individu-individu yang mengikuti penelitian ini adalah orang-orang yang sudah menerima vaksin, namun terkena virus coronanya langsung. Dan pada saat dilakukan pemeriksaan antibodi itu, antibodinya justrunya menurun. Namun apakah bukan berarti vaksinnya itu tidak berguna, namun virusnya itu semakin kuat sehingga antibodinya seolah-olah tidak berguna.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai vaksinasi COVID-19 pada anak. Jadi vaksin COVID-19 itu ada beberapa tipe ya. Ada sampai sekarang itu ada inactivated virus, Sinovac, Sinopharm, mRNA, Moderna dan Pfizer, viral vector AstraZeneca, Johnson & Johnson, Gamaleya dan CanSino dan protein subunit Novavax. Dan ini adalah vaksin-vaksin yang sudah berada di Indonesia, namun rata-rata yang kita dapatkan itu sekarang masih Sinovac ya. Sudah ada yang mendapatkan Moderna juga, namun kita belum mendapatkannya. Ini adalah data COVID-19 di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan sedikit dijelaskan oleh Anissa mengenai kasus terkonfirmasi pada tanggal 23 Juli ada 3 juta dengan kasus baru 49.000. Dari IDAI sendiri mengeluarkan bahwa 12,6% dari seluruh pasien COVID itu adalah anak-anak berumur 0 sampai 18 tahun. Dan kalau dibagikan atas rentang umurnya juga, 2,9% adalah umur 1 sampai 5 tahun dan 9,7% adalah anak-anak umur 6 sampai 18 tahun. Dengan case fatality rate yaitu 0,6%. Jadi kalau kita bilang 12,6, berarti kira-kira itu 1 dari 8 anak, 1 dari 8 kasus COVID-19 adalah anak-anak. Dan kalau kita lihat kebanyakan angka kematiannya itu berasal dari anak-anak yang lebih kecil, yaitu anak-anak dari umur 1 sampai 5 tahun. Ini adalah suatu poster yang oleh Kemenkes yang menyatakan bahwa vaksinasi itu sudah mencapai di tahap 3 yang bisa diberikan pada masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan anak usia 12 sampai 17 tahun. Ini pada tanggal 27 Juni, jadi anak-anak umur 12 sampai 17 tahun itu sudah boleh menerima vaksinasi. Ini adalah suatu penelitian yang dilakukan di Cina mengenai Sinovac atau CoronaVac kepada anak-anak. Jadi untuk keamanan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa vaksin ini menunjukkan keamanan pada kelompok vaksin sekitar 26-29% dan kelompok placebo sekitar 24%. Jadi perbedaannya tidak signifikan dan kelompok orang ini tidak memiliki gejala sama sekali. Namun untuk sisanya itu memiliki apa yang kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dan yang sering terjadi adalah demam pada umur 3-11 tahun dan nyeri di lokasi suntikan 12-17 tahun. Untuk KIPI yang lebih serius itu tidak berhubungan sama sekali dengan vaksin, jadi tidak ada yang berat yang disebabkan oleh vaksin, rata-rata hanya yang lebih ringan. Bagaimana dengan hasil dari vaksin ini? Hasil dari vaksin ini pada fase 1 menunjukkan serokonversi atau serokonversi artinya berarti ada pembentukan antibodi dengan GMT atau geometric mean titer. Itu adalah level antibodi ya yang sudah diperiksa sekitar 55 sampai 117. Dan untuk pada fase 2 serokonversi setinggi 96,8% sampai 100% dengan GMT 86 sampai 142. Bisa kita lihat bahwa GMT-nya itu sangat tinggi ya, 86 sampai 142 dibandingkan dengan kita orang dewasa. Kalau orang dewasa itu GMT-nya kira-kira biasanya 42 sampai 44 saja, pada anak-anak hampir kali 2 dan kali 3. Jadi KIPI-KIPI apa saja yang sering terjadi? Yang dilaporkan itu ada beberapa, yaitu nyeri tempat suntikan, demam, nyeri sendi, rasa lelah, menggigil, gejala seperti flu, dan mual muntah. Tadi sudah disebutkan bahwa gejala yang paling sering itu adalah nyeri dan juga demam. Apakah kondisi-kondisi yang dimiliki oleh seorang anak yang menyebabkan dia tidak bisa mendapatkan vaksin? Ada defisiensi imun primer, penyakit autoimun yang tidak terkontrol, anak kanker yang sedang menjalani kemo atau radioterapi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, penyakit GBS, mielitis transversa, demyelinating encephalomyelitis, demam di atas 37,5 derajat pasca imunisasi di bawah 1 bulan, hipertensi dan DM tidak terkendali, dan mendapat pengobatan imunosupresan atau sitostatistika berat. Untuk 3 kondisi di atas, defisiensi imun primer, anak kanker, dan penyakit kronis, itu membutuhkan perhatian khusus ya kepada anak-anak ini sebelum melakukan vaksinasi, sehingga harus dikonsultasikan terlebih dahulu yang konsultasi dengan dokter anaknya untuk mengetahui apa saja yang diperlukan.
sebelum vaksinasi. Untuk yang sisanya itu harus diatasi terlebih dahulu seperti demam, harus tidak boleh demam lagi, harus dalam keadaan sehat. Imunisasi lainnya sudah harus lebih dari 1 bulan, penyakit mendasarnya dikontrol, dan sebaiknya juga dikonsultasikan. Jadi vaksin Sinovac ini diberikan sebanyak 0,5 mili melalui intramuskular di otot deltoid lengan atas yang diberikan 2 kali dengan jarak 28 hari. Dan direkomendasikan untuk imunisasi bersamaan dengan orang rumah, sehingga seluruh orang rumah itu mendapat antibodi dari COVID. Dan pada anak-anak ini juga harus dipantau kejadian ikutan pasca imunisasinya, dan jika ada harus dilapor. Dan untuk anak 3-11 tahun itu kita masih menunggu untuk penelitian selanjutnya, agar kalau penelitian selanjutnya menunjukkan hal yang sangat positif tentang vaksin ini, dan akan dilanjutkan diberikan kepada anak-anak yang lebih muda. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jason atas presentasinya yang sudah membahas mengenai varian baru dari coronavirus dan juga vaksinasi COVID-19 pada anak ya. Jadi teman-teman, kita sekarang sedang berada dalam kondisi di mana kita terancam ya dari status varian baru coronavirus ini, yang dari variants of interest tadi dapat naik ke variants of concern. Tapi mudah-mudahan mereka tetap tinggal kelas ya, jadi tidak naik ke kelas yang lebih mengerikan seperti yang tadi sudah disebutkan Jason, variants of high consequence. Jadi teman-teman, tadi sudah dibahas juga mengenai vaksinasi pada anak. Jadi sekarang anak-anak usia 12 sampai 18 tahun sudah bisa mendapatkan vaksinasi. Baiklah, kita minta teman-teman semuanya apabila masih ada pertanyaan untuk di-hold dan langsung bertanya nanti ya pada saat sesi tanya jawab secara live. Sekarang kita akan masuk ke tanggapan dari narasumber. Dr. Ayodhya Pitaloka Pasaribu, Magister Kedokteran Pediatrik, Spesialis Anak Konsultan, PhD in Clinical Tropical Medicine. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini saya menanggapi ya, berarti bukan nunggu pertanyaan semua nanti dirangkum nggak gitu ya? Iya dokter, menanggapi slide yang tadi dulu. Oke, boleh, siap. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Saya apresiasi dulu kepada Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas yang mengadakan kegiatan pada hari ini. Ini adalah platform yang bagus saya rasa, tidak hanya untuk menambah ilmu mahasiswa kedokteran, tapi juga kalau ini lebih luas bisa juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya. Karena yang sekarang itu kita lihat bahwa berita hoax untuk COVID ini jauh lebih heboh ya daripada hal-hal yang benar gitu. Jadi saya apresiasi sekali, dan dengan menjelaskan sendiri seperti yang dijelaskan oleh Anissa dan Jason tadi nih, ilmunya tuh lebih lengket ya. Jadi dan membacanya lebih banyak gitu. Jadi walaupun sekarang daring, tapi tidak menghalangi usaha kita untuk mencari ilmu lebih banyak lagi. Nah, kemudian kalau mengomentari apa yang ditampilkan tadi, menurut saya informasi yang diberikan sudah sangat lengkap. Untuk topik pertama sedikit saya menambahkan, overall udah oke ya, bahwa ini adalah suatu virus baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 ya, pertama sekali di Cina waktu itu, kemudian dia spread dengan cepat ke seluruh dunia sehingga WHO mengeluarkan kata-kata bahwa ini adalah pandemi. Pandemi artinya sudah menginfeksi sekian banyak negara yang masuk ke dalam naungan WHO gitu. Nah, kasusnya juga luar biasa banyak. Kalau kita lihat di Indonesia juga, baik dari angka positif ataupun angka kematiannya juga cukup tinggi. Dan untuk kasus anak benar sekali tadi sekitar 12% ya dari semua kasus yang lain. Nah, penularannya sangat cepat dinilai dari reproduction rate-nya R0 itu
dia satu orang bisa menularkan kepada 4 atau 5 orang lainnya. Jadi agak banyak memang penularannya, walaupun masih lebih rendah daripada varicella dan campak. Varicella sama campak ini lebih serem lagi. Dia tuh nularin, satu orang bisa nularin sampai ke 18 sampai 20 orang lainnya. Jadi lebih menularkan sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa, biar runut saya, slide saya ini. Nah, yang penting untuk diketahui oleh tenaga kesehatan adalah bagaimana cara penularannya. Ya, kalau kita histori kan semua orang udah tahu ya, cara penularannya dari mana? Cara penularannya itu dari saluran nafas, ya, terutama secara droplet ataupun kontak. Nah, apa artinya droplet dan kontak? Kalau kontak artinya dengan bersentuhan. Makanya salah satu pencegahan yang efektif adalah dengan mencuci tangan. Nah, itu jadi harus sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Hand sanitizer hanya digunakan apabila tangan kita tidak terlihat kotor. Tapi kalau terlihat kotor, itu harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, kemudian itu untuk mencegah penularan secara kontak. Kemudian COVID-19 ini penularan yang utamanya adalah secara droplet dari saluran nafas. Itulah kenapa sangat penting menggunakan masker di sini. Nah, partikel COVID-19 ini sebenarnya kecil ya, 0,3 mikron. Jadi kalau kita pakai masker bedah itu bisa menapis partikel di atas 0,5. Sebenarnya COVID-19 masih bisa lewat kan, makanya dengan varian-varian baru sekarang kan dia suruh double up. Jadi harus didouble untuk meningkatkan proteksi. Sehingga memang saya selalu menganjurkan kalau yang masuk ke rumah sakit yang kemungkinan bertemu dengan orang-orang yang COVID itu lebih banyak, maka gunakanlah masker N95 karena proteksinya bisa untuk partikel di bawah 0,5%, 0,5 mikron. Jadi masker tuh benar-benar adalah senjata yang paling ampuh saat ini. Nah, kemudian lagi pastikan bahwa penggunaan maskernya yang betul. Tadi udah dikasih tahu sama Anissa ya, bahwa harus di fit and proper test. Jadi dipastikan ada tulangnya, ditekan, kemudian coba hembus ke arah mata. Kalau masih terasa hembusannya, berarti penggunaan masker kita belum benar. Dan anggap bahwa masker ini seperti pakaian sekarang. Tidak dibuka kalau tidak di rumah. Nah, jadi pada saat berkaca nih, pakai baju semuanya udah dengan masker. Begitu keluar rumah sudah dengan masker. Nah, buka masker lagi pada saat sampai di dalam rumah, masukkan ke dalam plastik, terutama plastik ziplock, dan dibuang di tong sampah yang bertutup. Sebisa mungkin jangan membuka masker di luar ya. Misalnya dan makan atau yang lain itu janganlah. Saya selalu menganjurkan PPDS saya kalau mau makan tuh apakah di kendaraannya sendiri atau terpisah dari orang lain, karena tetap saja sangat berisiko besar. Kemudian bagaimana dengan penularan secara airborne? Penularan secara airborne dimungkinkan pada SARS-CoV-2 ini apabila di ruangan tertutup yang ventilasinya tidak bagus. Nah, airborne itu berarti dari saluran nafas yang seperti itu bisa partikelnya lebih kecil ya, atau misalnya bersin itu terbangnya bisa sampai 8 meter, jadi hati-hati. Nah, kemudian dari gejala klinis, klinis untuk dewasa itu dominan di saluran nafas. Kalau pada anak-anak, dia lebih tidak spesifik. Walaupun dari hasil penelitian yang kami kumpulkan selama setahun dari 3 rumah sakit ya, ada 274 anak yang confirm COVID itu gejala demam di atas 38 itu mencapai 61%, dan gejala batuk di urutan kedua itu sekitar 60% juga. Jadi kalau untuk anak, demam dengan batuk saja sudah bisa membuat kita berpikir anak ini adalah punya resiko untuk COVID. Sehingga anak-anak yang flu atau orang-orang yang flu, anjurannya ya swab PCR yang terbaik. Antigen itu hanya bagus di 1 minggu pertama, terutama pada saat bergejala. Jadi sebenarnya kalau untuk screening dengan antigen itu mungkin kurang tepat ya, karena hasilnya bisa false negatif
pada orang yang tidak bergejala. Nah, kemudian diagnostik pasti itu masih dan PCR, walaupun secara pedoman ya, guideline yang dikeluarkan oleh Kemenkes, antigen positif itu sudah bisa kita sebut probable. Probable artinya hampir pasti ini suatu COVID confirm. Nah, kemudian bagaimana untuk tata laksana? Sedikit saya mau koreksi yang disampaikan oleh Anissa tadi. Kembali saya mengingatkan semua bahwa COVID-19 ini penyebabnya adalah virus. Virus ini bisa keluar dari tubuh apabila daya tahan tubuh kita bagus. Sampai saat ini tidak ada terapi yang spesifik untuk COVID-19. Antivirus yang diberikan itu masih dalam penelitian dan sebagian sebenarnya kayak favipiravir atau remdesivir belum memberikan bukti bahwa itu efektif. Satu-satunya obat yang dianggap bermanfaat saat ini untuk COVID-19 adalah steroid. Itu pun diberikan pada COVID-19 yang berat, ya. Jadi antivirus lain sebenarnya belum terbukti efektif. Jadi tidak ada terapi spesifik dan terapi yang bisa diberikan hanya terapi suportif. Tadi ada di slide-nya Anissa ada disebutkan kayak udah otomatis ya, antibiotik, oseltamivir, nah nggak seperti itu ya. Antibiotik hanya diberikan apabila ada koinfeksi bakteri. Baik dijumpai sumber infeksi dari pemeriksaan fisik ataupun dari hasil laboratorium tentunya. Kalau tidak, jangan kasih. Apalagi azitromisin. Azitromisin itu memiliki waktu paruh yang panjang. Sampai 10 hari ke depan, di dalam darah masih ada tuh sisa antibiotiknya sehingga akan menyebabkan resistensi. Jadi tidak dianjurkan untuk diberikan kayak ini ya secara otomatis tuh kalau ada COVID langsung masuk, nggak seperti itu. Dan revisi guideline yang terbaru dari Kemenkes juga sudah memperbaiki hal tersebut sehingga obat-obat antibiotik oseltamivir tidak lagi gampang diberikan. Oseltamivir hanya diberikan apabila ada koinfeksi dengan influenza. Itu harus dibuktikan dengan kultur virus yang tidak bisa dikerjakan di tempat kita. Atau secara klinis, biasanya influenza itu tampilannya berat, demam, batuk, pilek yang berat. Nah, itu baru bisa kita pertimbangkan untuk pemberian oseltamivir. Bila tidak, maka tidak diperlukan pemberian oseltamivir yang terlalu berlebihan. Nah, vitamin D, beberapa jurnal menyebutkan memberikan manfaat yang cukup bagus. Jadi bisa diberikan sebagai multivitamin bersama dengan vitamin C dan juga zinc. Nah, kemudian tadi Jason menjelaskan tentang varian dan vaksinasi. Saya pikir presentasinya juga sudah cukup bagus dan penjelasannya juga sudah cukup lengkap. Jadi dari segi varian, kita WHO mengeluarkan 3 istilah ya, variants of interest, variants of concern, dan variants of apa tuh Jason satu lagi? Bentar. High consequences. High consequences. Alhamdulillah yang high consequences sampai saat ini belum ada karena high consequences dikaitkan dengan mortalitas yang tinggi tiba-tiba misalnya seperti itu. Tapi yang banyak dihebohkan saat ini adalah variants of concern. Yang lagi heboh beritanya adalah varian Delta. Apa yang disebut dengan variant of concern? Apabila penularannya tuh sangat cepat, yang bisa merubah gambaran epidemiologi secara cepat. Atau juga virulensinya yang cepat, bisa menyebabkan problem di klinis. Nah, varian Delta ini sepertinya penyebarannya sangat cepat ya, dan dari data WHO disebutkan ternyata varian Delta ini juga menyebabkan hospitalisasi yang lebih banyak. Nah, kenapa dia concern juga? Karena ternyata beberapa vaksin varian Delta ini dianggap bisa menetralkan antibodi sehingga bisa terjadi reinfeksi dan juga dia bisa menetralkan beberapa vaksin sehingga tidak begitu bermanfaat. Nah, tapi sampai saat ini semua vaksin yang ada dianggap WHO masih bisa mengcover varian Delta walaupun efektivitasnya memang berbeda-beda. Yang paling ampuh dianggap vaksin paling ampuh yang dianggap bisa mengcover varian Delta adalah vaksin Moderna. Sehingga inilah yang dijadikan
vaksin dosis ketiga untuk tenaga medis ya di Jakarta sudah dimulai. Nah, vaksinasi adalah cara terbaik untuk mencegah suatu penyakit infeksi karena tanpa menyebabkan seseorang sakit. Nah, itu keuntungan dari vaksinasi. Kita mendapatkan kekebalan tanpa kita perlu sakit. Emang kita pengen dapat COVID dulu supaya kita dapat kekebalan, kan kita nggak pengen ya. Maka vaksinasi adalah cara yang terbaik. Kita bisa mendapat kekebalan tanpa kita harus sakit. Beberapa vaksin itu dibuat dengan cara yang berbeda-beda. Sinovac itu dibuat dari virus yang mati. Sehingga kalau ada yang bilang jadi COVID karena Sinovac, itu tidak masuk akal. Virusnya saja sudah mati. Jadi dia tidak bisa membuat seseorang sakit. Nah, kemudian kalau untuk kayak Pfizer ataupun Moderna itu dibuat dari RNA. Nah, karena dari RNA virus, maka efek samping mungkin agak lebih banyak dibandingkan virus yang dibuat dari vaksin yang dibuat dari virus mati seperti Sinovac. Maka bisa ada demam misalnya, atau Moderna bisa membuat miokarditis tapi yang minimal. Nah, kemudian kayak Johnson & Johnson dibuat dari viral vector. Viral vector artinya hanya sebagian vektor virusnya kemudian dibiarkan di virus yang lain. Gitu. Nah, jadi banyak memang tipe-tipenya, dan sejauh ini efikasi dari vaksin-vaksin yang ada itu cukup bagus. Dari hasil penelitian, Sinovac itu Indonesia memberikan efektivitas sekitar 53%. Tidak ada vaksin yang 100% efektif, tapi dengan memberikan vaksinasi, goalnya ada dua. Satu, bisa benar-benar mencegah seseorang terinfeksi, atau yang kedua, kalaupun dia terinfeksi, maka biasa infeksinya lebih ringan. Jadi, nggak usah nunggu-nunggu mau vaksin, saya maunya Pfizer paling bagus, aduh nunggu-nunggu udah kena sakitnya dulu. Jadi apapun, strategi WHO adalah apapun jenis vaksinasi yang ada saat ini, maka usahakan untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Mungkin demikian dulu dari saya. Kalau nanti ada tambahan lagi, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Ayudhya yang sudah membantu meluruskan ya, dan juga atas kritik dan sarannya dokter kami sangat hargai sekali. Dan tadi teman-teman kita dengar sendiri ya dari pakarnya bahwasannya vaksinasi ini kita tidak boleh pilih-pilih. Kalau misalnya sudah ada apa yang ada di kota kita, kita ambil saja. Karena vaksin-vaksin ini bisa disebarkan ke masyarakat juga sudah melewati uji klinis ya, yang begitu panjang tahapnya. Namun karena lagi pandemi ini gencar semua sehingga tahapnya ini menjadi lebih singkat sehingga kita semua dapat merasakan manfaat daripada vaksinasi COVID-19. Baik teman-teman, tadi saya lihat sudah ada beberapa lagi yang bertanya di kolom chat, namun nanti akan saya bacakan saja ya teman-teman, karena ini sudah diedit slide-nya agar nanti bisa dijawab oleh Dr. Ayudhya. Baik, selanjutnya dokter kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya dokter. Izin dokter. Ya. Baik dokter, saya bacakan untuk pertanyaan pertama ya dokter. Ini ada pertanyaan dari Ridwan Balatif dari FK USU. Yang pertama pertanyaannya, apa bedanya kasus aktif dengan kasus konfirmasi? Dan yang kedua pertanyaannya, apa bedanya dari revisi tata laksana COVID-19 yang terbaru dibandingkan buku pedoman tata laksana COVID-19 edisi 3 dan mengapa direvisi? Baik dokter. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Bedanya kasus aktif dan kasus konfirmasi ya. Kasus aktif adalah kasus yang saat ini sedang mengalami COVID aktif. Jadi PCR-nya masih positif. Nah, kalau kasus konfirmasi adalah jumlah kasus yang diperiksakan dengan PCR yang positif, tapi belum tentu dia saat ini masih sakit gitu. Jadi kasus aktif adalah kasus orang-orang yang saat ini sedang mengalami COVID-19. Nah, itu bedanya. Kemudian yang kedua, beda revisi tata laksana. Ya, yang seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita buka ya, pedoman tata laksana COVID-19 edisi 3, di situ kayak yang Anissa buat tadi tuh, kayak di Instagram Kemenkes atau yang dari data Kemenkes itu kan
langsung yang ringan obatnya ini gitu ya. Jadi orang-orang ngobatin kayak robot ya, tanpa menilai klinis pasiennya lagi, semuanya udah otomatis dapat obat ini seperti itu. Nah, itu kan salah satu alasan direvisi dengan tata laksana COVID yang terbaru ini adalah bahwa angka resistensi antibiotik setelah pandemi itu meningkat dengan tajam. Dan penggunaan azitromisin sebagai contoh meningkat lebih dari 500% sejak pandemi. Padahal ternyata sesudah dibuktikan dengan kultur, koinfeksi dengan bakteri pada COVID itu ternyata tidak terlalu banyak. Sehingga dibutuhkan revisi. Dibuat lebih simpel, mana sebenarnya yang menjadi tata laksana yang diperlukan oleh pasien-pasien COVID-19, baik ringan, sedang, ataupun berat. Jadi nggak otomatis. Obatnya nggak otomatis gitu. Mungkin di awal ya memudahkan teman-teman di daerah ya, terutama ya, yang mungkin pasiennya banyak, sulit menilai dengan keterbatasan fasilitas. Tapi dengan adanya resiko resistensi antibiotik atau penggunaan obat-obat yang tidak rasional, dan hati-hati bahwa penggunaan antibiotik yang berlebihan akan menyebabkan mukormikosis. Kan ada ya kemarin beritanya ditemukannya jamur hitam. Nah, itu akibat penggunaan antibiotik yang berlebihan yang sebenarnya tidak diperlukan. Jadi dirapiin nih pedomannya sehingga yang lebih simpel. Di situ disebutkan bahwa penggunaan antibiotik itu dianjurkan mungkin hanya pada COVID yang berat atau jelas-jelas ada koinfeksi bakteri. Oseltamivir pun seperti itu apabila ada koinfeksi dengan influenza. Mungkin demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya yang sudah sangat jelas ya. Jadi tadi ada dijelaskan dari dokter mengenai beda kasus aktif dengan kasus konfirmasi ya. Berarti kalau kasus konfirmasi itu dikonfirmasi melalui alat deteksi, sedangkan kasus aktif berarti masih bergejala ya. Sedangkan yang kedua tadi bedanya adalah pengobatan secara rasional. Jadi kita tidak lagi memberikan antibiotik secara semua pasien kita kasih, tapi kita telaah apakah pasien ini perlu diberikan atau tidak ya. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya ya dok. Ini ada pertanyaan dari Patrick Daniel Prabowo, juga dari FKUSU. Apakah vaksin hesitancy dapat menjadi penghalang dalam usaha vaksinasi massal khususnya di Indonesia? Bagaimana dokter? Jelas sekali ya. Nah ini makanya saya bilang yang kita kerjakan hari ini adalah satu platform yang sangat baik ya untuk memberikan edukasi. Edukasi paling penting itu untuk tenaga kesehatan aja dulu. Tenaga kesehatan harus mempunyai ilmu yang cukup sehingga dia bisa mengedukasi masyarakat dengan bagus. Nah, vaksin hesitancy ini tidak hanya problem di negara berkembang seperti Indonesia, di negara maju juga iya, tapi ini cukup menjadi masalah yang besar di Indonesia. Dan kelompok-kelompok yang anti vaksin ini gaungnya dan gerakannya sangat masif dibandingkan daripada yang pro-vaksinasi atau yang mengencounter berita-berita yang nggak benar gitu. Jadi entah kenapa di Indonesia ini orang lebih seneng dengan berita hoax ya daripada berita yang benar. Nah ini yang cukup susah sehingga memang kita dulu nih yang punya ilmu yang cukup sehingga kita bisa memberikan informasi yang baik. Sangat disayangkan apabila vaksin hesitancy ini muncul dari kalangan medis sendiri. Karena masyarakat akan dengerin tuh. Seperti yang Dr. Lois itu ya kan, ternyata dia dianggap ada kelainan jiwanya sebenarnya, tapi kan ngomongnya meyakinkan gitu, dan dia dokter. Nah ini yang susah. Saya perlu menjelaskan kembali bahwa sampai akhir 2021 ini hanya 20% populasi dunia yang bisa di-cover dengan vaksinasi, vaksin COVID. Karena produsennya nggak sanggup untuk kasih vaksin ke seluruh dunia, kan mereka harus ini ya membiarkan vaksinnya dan segala macam. Nah, diperkirakan 65% populasi dunia tercover dengan vaksin di akhir 2022. Belum lagi dari WHO juga dijelaskan bahwa adanya vaksin nationalism. Tanpa adanya vaksin hesitancy, jumlah vaksin yang nyampe ke Indonesia aja tuh jumlahnya sedikit sekali. Vaksin COVID didominasi di 10 negara Eropa, negara maju.
Itu makanya di luar negeri, di Amerika, di Eropa, di luar udah nggak pakai masker lagi. Nonton acara apa tuh udah nggak pakai masker lagi gitu. Terus kita nanya, di luar kok bisa nggak pakai masker, kita kok masih pakai masker, disuruh vaksin kita nggak mau gitu, ya kan? Padahal kalau kita mau divaksin pun jumlah vaksin yang masuk di Indonesia itu jauh lebih kecil. Sekarang aja coverannya masih kurang dari 5%. Nah, sedangkan untuk mencapai herd immunity, setiap negara harus mengusahakan 70% penduduknya, baru kita bisa buka masker. Kalau di negara maju itu udah cakupan vaksinasinya memang udah oke gitu. Jadi memang benar-benar adik-adik sekalian nih, mahasiswa kedokteran, koas, dan yang lainnya, tenaga medis, dukunglah program vaksinasi dari pemerintah dan berikan informasi yang benar. Jangan masuk ke dalam anti vaksin pula, karena ini akan membuat masyarakat jadi bingung, malah jadi nggak mau ya. Mungkin demikian dari saya. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawabannya ya dokter. Ini memang suatu kendala yang sangat kita rasakan ya di masyarakat, hoaks yang bertebaran di mana-mana, sehingga banyak sekali masyarakat-masyarakat yang mungkin kurang mengerti mengenai vaksinasi menjadi semakin tidak ingin untuk divaksin ya. Padahal inilah salah satu cara untuk mengakhiri pandemi yang tidak kunjung berakhir ini setelah 1,5 tahun ya dokter. Baik, selanjutnya ini masih ada pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar, namun saya bacakan saja ya dokter, tidak apa-apa ya dokter. Ya, silakan. Baik, ini ada pertanyaan. Oh baik dokter, ini ada pertanyaan lagi dari Ridwan Balatif. Apakah PPKM yang dilaksanakan di Indonesia dapat menekan kasus COVID-19 dokter? Ya, harusnya bisa ya. Nah, jadi kembali lagi, COVID ini bagaimana menghentikan penularannya adalah tanggung jawab kita semua bersama. Saya rasa despite banyak kekurangan dari pemerintah, usaha pemerintah untuk mengakhiri COVID di Indonesia ini sudah cukup maksimal ya, salah satunya dengan penerapan PPKM. Nah, tapi kita ini masyarakatnya yang agak susah nih kayaknya orang Indonesia ya. Ditutup jalan sini, dia cari jalan yang lain ya kan, padahal dibuat PPKM itu supaya dia tidak keluar rumah, kan itu sebenarnya. Kalau kita lihat dari laporan, sejauh ini memang dengan penerapan PPKM 2 minggu, kasusnya cukup turun ya, tapi ada yang menyebutkan juga testingnya juga tidak terlalu tinggi seperti di awal. Nah, kalau penerapan PPKM-nya benar-benar dilaksanakan dengan benar oleh semua pihak, tentu akan memberikan dampak yang baik. Di New Zealand dan Australia, mereka itu PPKM itu kan kayak lockdown ya. Di sana itu bekerja udah kayak biasa. Dia dapat 1 kasus, dia langsung lockdown. Kita udah jutaan kasus, kita mau lockdown aja, mau PPKM aja susah ya. Kemudian pertimbangannya mungkin pertimbangan ekonomi. Jadi memutuskan untuk PPKM itu juga saya rasa dari pemerintah cukup sulit. Karena kan lebih dari 50% penduduk Indonesia mencari nafkahnya itu nafkah harian ya. Kalau dia tidak keluar rumah, tentu dia tidak bisa mencari nafkah. Nah, itu yang menjadi sulit. Kalau di negara maju dibuat lockdown, maka kebutuhan warga dipenuhi. Tapi kan kalau negara maju dan kaya mungkin itu lebih gampang ya, untuk negara berkembang mungkin itu cukup sulit ya. Tapi dari pemerintah sepertinya saya lihat sudah ada juga bantuan yang diberikan pada masyarakat. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, dibuat pemerintah PPKM, darurat, apa segala macam, tapi kalau kita tidak mendukung, tentu kita ya ini ya percuma aja gitu, tidak akan bisa selesai juga. Demikian jawaban dari saya. Baik, terima kasih dokter. Jadi begitu ya teman-teman, tadi dokter dia sudah menjelaskan bahwa dalam menanggulangi pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak karena PPKM 2 minggu kita jaga diri di rumah, kemudian setelah 2 minggu kita tidak jaga diri lagi, tidak seperti itu ya. Jadi tetap harus bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia yang lain juga, jadi tidak hanya kita sendiri. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan lagi. Apa sebenarnya tujuan virus itu untuk bermutasi, dokter? Izin. Ya, saya rasa tadi Jason udah jelaskan ya, virus, bakteri umurnya lebih tua dari kita.
coronavirus ini tuh pertama sekali ditemukan di ayam di tahun 1928. Jadi usianya udah tua. Dokter hewan udah kenal benar nih coronavirus. Dia udah banyak di hewan tuh ya, penyakit yang biasa lah gitu. Yang jadi problem sekarang kan karena tanpa perantara hewan, penularannya bisa dari manusia ke manusia. Ini yang susah dicegah. Nah, kenapa dia bermutasi? Tadi Jason sudah menyebutkan, dia kan pengen survive, kayak manusia. Ya kan, dia pengen hidup. Nah, dia pintar sekali nih, kayak bakteri ya. Bakteri dikasih antibiotik tadi, kalau kalian kasih azitromisin terus, padahal nggak ada kuman patogen, yang ada hanya flora normal, yang flora normal akan mati, maka nanti kalau ada kuman akan gampang hidup. Kemudian kalau kita kasih antibiotik yang lama, maka dia tiap hari akan beradaptasi, lama-lama akan menjadi kebal. Seperti itu juga virus. Nah, kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium, virus ini bisa bermutasi 2 SNP setiap bulannya. Maka kenapa mutasinya cepat sekali? Dia bermutasi sesuai dengan lingkungan, keadaan kondisi lingkungan. Bagaimana penduduk di sana, suhunya, kelembapan, segala macam, di mana dia bisa survive. Kayak kita misalnya, kalau panas baju kita lebih tipis, kalau dingin kita ambil selimut. Nah, seperti itu juga lah virus dan bakteri. Jadi, mutasi itu adalah usaha virus untuk bertahan hidup. Mungkin demikian. Baik dokter, terima saya kasih boleh dokter. minta 1 menit ya, sebentar aja. Ada telepon ya. Oh ya baik dokter. Kita break sebentar ya teman-teman. Selagi menunggu dokter Ayodhya masuk, saya akan memutar musik ya. Udah bergabung lagi. Ya, silakan pertanyaan berikutnya kalau ada. Oh baik dokter, baik dokter. Selanjutnya ada pertanyaan, bila memang antibodi netralisasi yang dibentuk dari vaksin tidak begitu efektif dalam melawan berbagai varian virus SARS-CoV-2, bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat awam yang menganggap buat apa divaksin toh ujung-ujungnya nggak bisa melawan varian virus corona? Begitu dokter pertanyaannya. Ya, terima kasih. Belum ada. Jadi sejauh ini vaksin yang ada itu tetap masih bisa memproteksi bentuk varian apapun yang muncul ya saat ini, termasuk yang varian Delta. Gitu. Nah, jadi dia tidak menghilangkan neutralizing antibody secara utuh. Mungkin mengurangi, tapi tidak menghilangkan, sehingga vaksin-vaksin yang ada masih cukup efektif. Kalau saya rasa orang menganggap ngapain divaksin karena akan turun, dia gambling ya. Karena kan belum tentu akan turun gitu loh. Dan kembali lagi bahwa vaksin adalah usaha yang terbaik saat ini. Masa kita berpasrah? Kita hidup kan disuruh untuk berusaha juga ya, bagaimana kita mempertahankan hidup. Dan salah satu usaha kita adalah dengan mendapat vaksinasi. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih dokter. Jadi istilahnya kalau virus saja ingin bertahan hidup, masa kita manusia tidak ingin bertahan hidup ya dokter ya? Iya dokter. Baik dokter, saya lanjutkan ya. Dokter, ini ada pertanyaan. Bagaimana cara menjelaskan ke masyarakat awam yang ragu akan keamanan vaksinasi karena banyaknya isu vaksin yang menyebabkan trombus, kematian, dan lain sebagainya? Ini semua pertanyaan dari Ridwan ya. Jadi terima kasih banyak kepada Ridwan yang sudah sangat antusias dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini ya Ridwan. Baik dokter. Nah, salah satu caranya tuh sepertinya bagus yang kayak Pandemic Talks atau Dr. Nings, Dr. Tirta, yang lain-lain itu. Mungkin kalian juga bisa sebagai mahasiswa kedokteran membuat platform edukasi yang bisa memberikan informasi-informasi yang bagus untuk masyarakat. Nah, mungkin di Facebook masih kurang itu platform edukasi ya, karena masyarakat tuh lebih banyak menggunakan Facebook sebenarnya daripada Instagram kan. Jadi berikan informasi-informasi yang bagus. Vaksin adalah benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh. Apapun benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh tentu memiliki resiko. Obat aja dimakan ya punya resiko. Air minum, air putih aja diminum, kalau salah-salah ya keselak gitu. Ya kan? Jadi semuanya punya resiko gitu loh.
Tapi kita sudah melihat manfaat vaksin jauh lebih besar daripada resikonya. Berapa banyak penyakit yang tadinya ada di dunia tapi sekarang hilang karena pemberian vaksinasi. Kalau dulu kita lihat ada namanya cacar api, variola, tapi sejak tahun 1980 itu penyakitnya udah nggak ada lagi di dunia karena keberhasilan program vaksinasi. Bagaimana dengan polio? Indonesia tuh udah dapat sertifikat bebas polio di 2014 karena keberhasilan program vaksinasi. Nah, jadi apakah kita lebih memilih kena COVID-nya daripada nggak mau disuntik karena takut demamnya yang mungkin sementara atau mungkin pun nggak akan kita dapatkan gitu loh. Jadi informasi-informasi yang penting ini yang harus disampaikan kepada masyarakat. Semua itu punya resiko tentu. Kayak misalnya tadi trombus atau miokarditis, tapi satu dari berapa orang? Satu dari 10.000, satu dari 100.000, ya bisa-bisa saja. Kan dia bukan dari 10, satu dari 10 ya, kalau itu kan mungkin perlu kehati-hatian. Tapi kalau resikonya sangat jarang, tentu itu bisa diabaikan karena manfaat jauh lebih besar daripada resiko yang didapat. Dan kalau kena sakitnya, lebih besar resiko untuk berat. Kita nggak bisa lihat ya, COVID-19 jadi berat atau kritis itu pada orang komorbid belum tentu. Pada orang yang masih muda, yang fit, yang benar-benar sehat juga bisa saja menjadi berat. Apakah kita lebih memilih untuk mendapat penyakitnya atau misalnya nyeri sedikit karena disuntik atau anget sedikit akibat vaksinasi? Saya rasa kalau kita memiliki pengetahuan yang benar kan tentu kita lebih memilih vaksinasi. Dan informasi ini yang harusnya kalian sebagai mahasiswa kedokteran saya harapkan juga bisa menjadi edukator yang baik ke masyarakat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih dokter, amin dokter, kita dapat membantu ya dalam menyebarkan edukasi yang benar dan tepat ya dokter. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh dokter Ayodia bahwasannya resiko daripada vaksin itu memang ada ya. Namun kita sebenarnya melakukan hal apapun itu semuanya beresiko ya teman-teman. Bahkan kita stay at home ataupun nyebrang jalan itu semua ada resikonya. Betul. Tapi ini kan sesuatu yang perlu kita outweigh keuntungan dibandingkan dengan kerugiannya. Di mana itu sangat jauh sekali gapnya. Lebih tinggi keuntungannya ya dokter ya daripada kerugiannya ya dok. Baik. Selanjutnya dokter ini ada pertanyaan dari Febriantika mengenai teknis ya dokter ya, bagaimana saat olahraga dokter, bagaimana penggunaan masker saat olahraga? Ya, olahraganya di mana dulu? Kalau lagi PPKM jangan keluar lah, namanya PPKM ya kan, kita disuruh di dalam rumah. Olahragalah, pilihlah olahraga yang bisa dilakukan di dalam rumah. Kalau misalnya mau bersepeda, berlari, pilih tempat yang memang tidak banyak orang atau sepi ya, kalau itu kan tidak perlu menggunakan masker. Tapi kalau berolahraga di gym, itu resiko untuk airborne tentu besar, sangat tidak dianjurkan saat ini ya, ruangan tertutup dengan AC, ventilasi nggak oke, tentu akan menyebabkan airborne yang bisa bertahan 8 jam di udara virusnya. Nah ini itu akan jadi problem. Pastikan apakah di ruangan tempat kita berolahraga itu sebaik-baiknya adalah ruangan terbuka dan orangnya memang sepi sehingga Anda tidak perlu menggunakan masker. Tapi pada saat PPKM sekarang pilihannya adalah melakukan olahraga di dalam rumah, bisa yoga pakai YouTube misalnya atau yang lain ya gitu. Jadi pakai treadmill di dalam rumah. Tidak dianjurkan untuk melakukan olahraga di luar pada masa PPKM ini. Demikian mungkin dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi lebih baik kita memilih olahraga-olahraga yang di rumah saja ya, tidak usah keluar-keluar. Sudah banyak di YouTube video-video olahraga, mau dari yoga, senam, mau yang zaman now, mau yang zaman old, semua ada ya sekarang di YouTube ya dokter ya. Yoganya bisa Zoom loh sekarang. Iya, bisa Zoom, bisa bersama teman-teman juga ya dokter ya. Iya benar.
Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Makfira Batubara dari FK USU. Izin bertanya dokter, untuk pasien yang sudah pernah terkena COVID disarankan untuk tetap divaksin dokter. Tapi apakah jika tes titer antibodinya masih tinggi tetap perlu dilakukan vaksin? Terima kasih dokter. Ya, oke. Jadi gini nih, kalau dari aturan Kemenkes kan yang penyintas ya, penyintas itu tetap harus divaksinasi apabila sudah lebih dari 3 bulan atau lebih COVID-19-nya 3 bulan atau lebih sebelumnya. Jadi kenapa 3 bulan? Karena dianggap pada saat dia sembuh dari COVID akan terbentuk antibodi. Antibodi ini bersifat parsial ya pada COVID. Biasanya sesudah 3 bulan dia turun, sehingga dianggap 3 bulan adalah waktu yang tepat untuk pemberian vaksinasi pada penyintas. Tidak perlu dipikirkan apakah kadar antibodinya masih tinggi, apakah masih perlu divaksin, tidak ada masalah. Pada vaksinasi, jadi tuh kayak vaksinasi yang lain ya, kita kasih terus juga vaksin itu jauh lebih bagus daripada kita skip dosisnya. Nah, jadi tidak ada masalah karena kita pengen dia mempertahankan titer antibodinya tetap bagus nih, dia tidak turun. Sehingga walaupun misalnya dianggap 3 bulan titer antibodi seseorang yang penyintas ini masih tinggi, tetap saja sesuai aturan dia perlu mendapatkan vaksinasi. Karena masa mau nunggu-nunggu lagi, tunggu turun dulu, saya rasa nggak ada masalah karena tidak ada harm pada pemberian vaksinasi walaupun titer antibodinya tinggi. Itu mungkin jawaban dari saya. Baik, terima kasih banyak dokter. Jadi untuk teman-teman penyintas COVID ini tetap harus dilaksanakan vaksinasi ya. Jangan karena sudah pernah kena, merasa sudah ada antibodi, tidak apa-apa, tetap vaksin saja ya dokter ya. Baik, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Mardiana Lestari Siahaan dari FKM UINSU. Yang ingin bertanya, izin bertanya dok, apakah ada solusi untuk merilis stres di kala pandemi seperti ini dok? Karena kan kalau stres dapat menurunkan imun, sebab kita hanya di rumah saja dan interaksi sosial kita secara tak langsung berkurang dok. Bagaimana solusinya dok? Ini lebih ke ini ya dokter ya, mental health ya dokter ya. Iya, mungkin nanti diundang lagi yang dari psikolog, pemuka agama gitu kali ya. Kalau saya dokter Ana agak susah menjawab pertanyaannya. Cuman masa nggak happy di rumah? Saya kalau bisa di rumah, spend di rumah loh. Tapi saya harus ke rumah sakit tiap hari dan hampir tiap hari harus visit isolasi. Kalau bisa di rumah kayak kalian tuh saya happy sekali sebenarnya gitu. Nah, jadi kembali lagi kita adalah orang yang beragama ya. Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melepas stres. Beribadah misalnya, buat yang Islam baca Quran, kayak mendengar pengajian, via YouTube, apa segala macam itu bisa kita lakukan. Stres itu kan in our mind ya. How we manage our mind, that's what's important. Kalau interaksi sosial kan banyak cara ya. Bisa bertelepon, atau Zoom meeting sama teman-teman, atau buat acara kayak makan tapi makannya virtual gitu ya. Nah itu kan bisa-bisa saja. Atau mungkin shopping ya, itu salah satu rilis stres juga mungkin. Nah, jadi semua itu dalam pikiran kita, kalau menurut saya, dan bagaimana kita membangun pikiran-pikiran positif. Kalau mahasiswa kedokteran, aim-nya kan mau jadi dokter, udah bacain aja textbook yang banyak, itu nggak sempat stres, saya rasakan bukunya kan tebel-tebel ya. Jadi kembali lagi, mungkin kalau saya pribadi, saya seperti itu ya. Kalau saya dikasih pilihan, saya pengennya tuh bisa di rumah kayak Mardiana Lestari ini. Tapi karena saya dokter infeksi, saya nggak mungkin lari dari pasien COVID kan, dan saya setiap hari masih harus keluar. Nah, jadi saya rasa ya belum terlalu lama positive thinking, karena kita nggak tahu nih kapan berakhir, mungkin kita masih harus lebih lama lagi di rumah. Jadi bagaimana buat rumah itu adalah tempat yang nyaman buat kita sehingga kita berkurang stresnya. Mungkin demikian dari saya ya.
Baik, terima kasih dokter. Jadi teman-teman ini mungkin suatu isu yang dirasakan oleh kita semua ya, terutama kita sedang berada di usia 20 tahun ya. Ini kan seharusnya masa-masa kita have fun. Ya, kalian 20 tahun ya, saya udah 41 ya. Mungkin bukan begitu maksud saya, dok. Maksudnya seharusnya kan kita ini lagi keluar-keluar ya, masanya have fun, enjoy. Namun kita harus mengingat bahwasannya kita itu bukan dikurung di rumah, melainkan kita itu aman di rumah ya, dokter ya. Jadi kita harus mengingat itu dan mengubah mindset kita bahwasanya hal ini tidak hanya terjadi pada kita. Ini terjadi pada seluruh masyarakat Indonesia juga. Kita sedang menghadapi musuh atau lawan yang sama ya. Sehingga alangkah baiknya kita mencari cara-cara agar kita itu bisa merilis stres, apakah itu mulai bercocok tanam ya, sekarang sudah lagi trending gardening ya dokter ya, kemudian mungkin yang lain-lain, mulai mendengarkan podcast di YouTube ataupun di Spotify, di mana-mana sekarang sudah banyak ya dokter. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yuni Pratiwi Subagio dari FKM UINSU juga. Izin bertanya dok, apakah ada kelompok yang tidak disarankan untuk vaksin? Kemudian bagaimana Indonesia dapat mencapai herd immunity dengan adanya kelompok yang tidak disarankan untuk vaksin tersebut? Dan apakah seseorang dengan riwayat alergi makanan tetap boleh melakukan vaksin? Oke, ya, vaksin adalah benda asing yang dimasukkan dalam tubuh. Jadi syarat vaksinasi itu pada saat divaksinasi seseorang harus dalam keadaan sehat. Walaupun dia ada penyakit komorbid, maka penyakit komorbid itu pada saat vaksinasi harus terkontrol. Kalau dulu kan masih strict ya di awal ya, tapi begitu sudah ada informasi lebih, maka seperti hipertensi bisa apabila terkontrol, diabetes bisa, nah seperti itu. Yang benar-benar kontraindikasi adalah orang dengan gangguan sistem imun yang severe, yang berat. Tapi di luar itu sebenarnya vaksinasi bisa diberikan, vaksin COVID ya bisa diberikan pada semua orang pada saat keadaannya sedang sehat atau penyakit penyertanya tidak sedang flare, ya tidak sedang heboh-hebohnya. Nah, bagaimana Indonesia dapat mencapai herd immunity? Dengan adanya kelompok yang tidak bisa diimunisasi. Nah, makanya kenapa dianggap 70% penduduk Indonesia divaksinasi, maka diharapkan sudah didapatkan herd immunity. Dengan anggapan 30% itu adalah kelompok-kelompok yang tidak mungkin divaksinasi, termasuk anak-anak di bawah 12 tahun, kan vaksinnya belum ada. Nah, jadi kalau yang lainnya diimunisasi, kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin ini juga akan tertolong, karena dia akan mendapat cross reaksi proteksi dari orang-orang yang sudah divaksinasi, sehingga dia secara tidak langsung juga ikut terproteksi. Jadi sebenarnya vaksinasi ini bagaimana kita mencegah COVID menjadi tanggung jawab kita bersama, karena kita tidak hanya menolong diri kita, tapi juga menolong orang lain di sekitar kita. Tidak semua orang beruntung. Jadi ada kelompok yang belum bisa divaksinasi juga akan tertolong kalau 70% penduduk Indonesia divaksinasi. Dan apakah seseorang mempunyai riwayat alergi makanan tetap boleh? Ya nggak ada masalah, tidak ada masalah. Kecuali dia ada alergi dengan vaksinasi COVID yang misalnya pertama sekali dia vaksinasi COVID, muncul rash ataupun anaphylactic shock, mungkin untuk vaksinasi keduanya dia tidak bisa dilakukan. Tapi kalau hanya riwayat alergi, itu tidak menjadi kendala dalam vaksinasi COVID. Mungkin demikian dari saya. Baik, terima kasih dokter. Jadi teman-teman kita harus ingat ya, kita itu sebenarnya menjadi seorang hero loh dengan melaksanakan vaksinasi, karena kita melindungi kelompok-kelompok yang tidak bisa divaksin ya dokter. Kemudian dokter ini ada pertanyaan, izin bertanya dok, untuk penderita hepatitis B kronis yang terkontrol, apakah aman untuk divaksin? Ya, mungkin sama seperti yang tadi, bahwa yang mutlak merupakan kontraindikasi adalah orang dengan gangguan sistem imun yang severe. Selain daripada itu, apabila kondisinya terkontrol, tidak menjadi masalah untuk mendapatkan vaksinasi COVID. Oh ya, baik dokter. Terima kasih banyak dokter atas jawaban-jawabannya. Apakah sekiranya teman-teman ada yang ingin bertanya lagi kepada dokter ataupun teman-teman yang lain? Ini masih ada sedikit waktu ya, apabila ingin bertanya langsung kepada pakarnya loh, ini jarang-jarang ya ada menghadirkan seorang pakar. Gak ada yang pakar saya rasa ya, karena penyakitnya baru, kita semua masih belajar. Kalau kalian bacanya
banyak lagi tentu bisa jadi pakar juga. Penyakit baru berkembangnya sangat cepat ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin saya sambil nunggu pertanyaan, saya tambahkan bahwa apapun jenis varian yang muncul, pencegahannya tetap sama. 3M, 5M, mau 6, mau 10, terserah. Tapi pencegahannya tetap sama, yang terbaik adalah dengan penggunaan masker dan mencuci tangan. Jadi tidak usah terlalu concern untuk urusan varian apa yang berkembang, tapi bagaimana memaksimalkan proteksi yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyakit ini berkembang biak. Demikian. Baik, dokter. Teman-teman, ini saya tutup ya sesi tanya jawabnya apabila sudah tidak ada yang ingin bertanya, dan kita lanjut ke sedikit ya dokter, maaf dokter, ini kami ingin memberikan apresiasi kepada dokter walaupun hanya dalam bentuk online ya dokter, mohon maaf belum bisa memberikannya secara langsung ya dokter. Terima kasih banyak telah bersedia untuk menjadi narasumber dokter pada acara webinar kali ini. Kami dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas, Prof. Arlinda, saya mewakili Prof. Arlinda juga, dan juga teman-teman saya panitia ingin mengucapkan terima kasih dan semoga dokter sehat selalu ya dok. Amin, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Baik, teman-teman, kita telah sampai ya di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri, mari kita ambil ya foto bersama. Jadi saya mohon kepada teman-teman semuanya untuk menghidupkan kameranya sebentar untuk sesi foto bersama. Sebagai kenang-kenangan, kita pernah mendengarkan webinar kesehatan Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas yang membahas pembahasan komprehensif mengenai COVID-19 beserta varian barunya. Saya tunggu sebentar lagi ya teman-teman, ini masih ada yang belum on camera. Yuk, jangan malu-malu yuk teman-teman. Jarang-jarang lo bisa foto bareng sama Prof. Arlinda dan dengan Dr. Ayodia juga. Oke, kita ambil fotonya ya. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, baiklah teman-teman, telah sampai kita di penghujung acara dari acara webinar kesehatan ini. Akhir kata dari kami ingin mengucapkan permohonan maaf apabila ada kalimat ataupun perbuatan dari kami yang tentunya tidak disengaja yang menyinggung hati ataupun perasaan teman-teman ya. Namun ini ada sedikit akhir kata dari kami, stay safe and keep your loved ones safe, karena kita masih belum berakhir ya, pandemi ini masih belum berakhir, kita harus tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga orang-orang yang kita sayangi agar tidak sampai terkena COVID. Baik teman-teman, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya, semoga kita semua sehat selalu, dan selamat pagi semuanya, selamat siang ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Dr. Loli, terima kasih banyak bagus semua ya. Assalamualaikum. Terima kasih Prof, terima kasih dokter. Terima kasih ya. Terima kasih Prof. Alisa, Jason, bagus sekali.